karena kita masih muda-muda semua, Pak Binsar masih muda, Pak Febri masih muda semua nih, Pak Oni masih muda, kita panggil teman-teman aja, jadi lebih santai kita bicaranya. Oke, seperti biasa Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebagai adat Melayu di Pulau Kepri ini, nggak sah kalau kita nggak berpantun, Pak. Jadi saya mulai dengan pantun. Sungguh indah negeri Kuantan, kabarnya sampai ke seluruh negeri. Selamat datang kami ucapkan kepada tuan-puan di acara ini. Itu sambutan dari saya. Saya katakan satu hal, bahwa indah sekali kota Kepri ini, khususnya Batam. Dan untuk langsung kita mulai, tadi prolog dari Pak Irfan yang luar biasa. Sekarang saya minta beliau juga menjadi co-host saya, karena melihat begitu banyak ya peserta yang sudah masuk. Jadi untuk pertama kali, kami perserahkan kepada Pak Oni dan kesibukan beliau untuk sedikit sepatah dua kata untuk silakan Pak untuk paparannya dari Kementerian Pariwisata. Silakan Pak Oni. Terima kasih Pak Tendi, Pak Moderator, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulullah ajmain. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang hadir pada acara FGD daring kita di pagi hari ini. Kata Pak Tendi tadi masih muda-muda, jadi teman-teman semua ini, Pak Binsar, ada Pak Andika, ya saya hanya bisa baca di screen saja nih Pak Tendi. Kami ditugaskan oleh Pak Deputi Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif, Pak Hari Sungkari, yang pada pagi hari ini juga mempunyai tugas lain, yaitu ke Bali berkaitan dengan pemulihan. Oleh karena itu kami ditugaskan oleh Pak Hari untuk hadir pada kesempatan ini menyampaikan sepatah dua patah kata, terus paparan singkat dari Pak Hari kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin langsung saja saya izin Pak Tendi untuk share screen, Pak. Silakan Pak. Masih di disable Pak untuk share-nya? Teman-teman tolong dibuka Pak itunya, share-nya. Oke Pak, silakan Pak. Silakan Ya, Pak. oke. Ya. Ya. Kita mulai dengan arahan Presiden pada saat beliau ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober, memberikan arahan kepada 5 aspek, yaitu pembangunan SDM. Jadi fokus Pak Presiden adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, regulasi, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Tentunya hal-hal paling tidak yang nomor 1 dan nomor 5 ini berkaitan dengan pariwisata. Nomor 2 nanti berkaitan dengan dukungan terhadap pengembangan pariwisata. Simplifikasi ekonomi juga, regulasi juga berkaitan dengan yang terkait dengan penyederhanaan birokrasi udah pasti, karena pengaturan juga ada oleh birokrasi. Selanjutnya, ini urutan dari paparan kami adalah kebijakan dan regulasi pariwisata nasional, profil Batam dan konteks pariwisata nasional, kebijakan pengembangan pariwisata dalam era pandemik. Kebijakan dan regulasi pariwisata nasional. Ini kelanjutan dari arahan Presiden tadi dalam RPJM. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu sudah sangat familiar bahwa ada shifting dari kuantitatif menjadi kualitatif. Penjabarannya adalah kualitatif ini tentunya kepada wisatawan atau pariwisata yang mengedepankan aspek kualitas dari ini. Kualitas itu dari wisatawannya, dari destinasinya, dan dari paket-paket yang ada.
Targetnya adalah tetap ada kuantitatif di situ, adalah peningkatan devisa dan nilai tambah pariwisata. Tentunya ini harus disiapkan juga destinasinya dan industri pariwisata serta masyarakat. Terus untuk itu ada juga peningkatan SDM yang akan mengelola pengembangan pariwisata itu. Hal yang paling penting juga adalah terkait dengan isu lingkungan. Apapun pengembangan sekarang, sudah harus memperhatikan lingkungan, sustainability, atau keberlanjutan dalam pemanfaatan lingkungan. Terus tentunya akhirnya adalah peningkatan citra pariwisata Indonesia, sehingga dia bisa saing. Nilai-nilai yang dipakai dalam pengembangan pariwisata adalah pariwisata berkelanjutan, itu paling awal, sumber daya yang terampil yang akan menjalankan pariwisata, terus juga peningkatan kepuasan dari wisatawan, karena ini sangat penting ya, wisatawan puas, mereka akan datang dan datang lagi. Salah satu tolak ukur untuk keberhasilan pariwisata adalah jumlah repeater yang tinggi. Kalau sekali datang terus nggak datang lagi, ini perlu kita pertanyakan pengembangan pariwisata. Diversifikasi produk dan jasa, adopsi teknologi. Ini memang sangat penting teknologi dalam pengembangan pariwisata, apalagi di daerah digital saat ini, baik promosi maupun pengembangan pariwisata itu sendiri sangat tergantung pada teknologi. Ini dalam Renstra Kementerian Pariwisata, kerangka pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi sejak kabinet terakhir ini, kabinet pembangunan ini, Kementerian Pariwisata bergabung dengan ekonomi kreatif, sehingga menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif garis miring Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi namanya itu dua institusi, walaupun pengawakannya itu juga. Tujuannya adalah meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional. Nah, ini dilihat dari, sampaikan tadi, untuk peningkatan kualitas dari pengalaman berwisata. Penguatan kualitas ekonomi kreatif, nilai tambah ekonomi kreatif. Sebelumnya disampaikan oleh Pak Irfan tadi bahwa ada 4 pilar dalam pengembangan pariwisata, yaitu produk, industri, pemasaran, dan kelembagaan. Dengan bergabungnya ekonomi kreatif, ada 5 sokoguru dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pertama adalah destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif tentunya, pengembangan destinasi pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua adalah pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keempat adalah pengembangan SDM, kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keempat adalah pengembangan kreativitas itu sendiri. Mungkin bisa dilihat saja, karena waktu barangkali juga nggak terlalu lama. Saya lanjutkan. Strategi untuk meningkatkan devisa dan nilai tambah. Ini tentunya sangat berkaitan dengan yang disampaikan tadi terkait dengan quality tourism, yaitu menyasar kepada wisatawan dengan spending yang lebih tinggi. Aktivitas-aktivitas berkaitan dengan itu adalah MICE, wisata minat khusus. Ini memang sebelum COVID ya, Bapak dan Ibu semua. Yang kedua adalah diversifikasi produk dan jasa untuk perpanjang lama tinggal. Ini agar average spending per arrivals-nya menjadi lebih besar dan lebih tinggi, sehingga akan berdampak kepada devisa kita. Selanjutnya adalah membangun ekonomi kreatif berorientasi ekspor, ini kepada ekonomi kreatif. Yang berikutnya adalah mempermudah perizinan berusaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini yang berkaitan dengan kesiapan, peningkatan kesiapan destinasi dan industri pariwisata dan masyarakat. Membangun destinasi prioritas yang selaras dengan pembangunan klaster ekonomi kreatif. Jadi memang sebelum kita bergabung ini, ekonomi kreatif itu sudah mempunyai klaster-klaster pengembangan ekonomi kreatif. Jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana menggabungkan, mensinergikan pengembangan ekonomi kreatif dengan pengembangan pariwisata.
ini memang ini sudah paradigma lama bahwa pengembangan pariwisata itu harus sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif. Banyak hal-hal yang produk dari ekonomi kreatif itu yang sangat menunjang kepada pengembangan pariwisata. Tentunya untuk meningkatkan daya saing pariwisata ekonomi kreatif. Ini dampak dari pengembangan pariwisata. Ini Bapak dan Ibu-Ibu barangkali sudah sangat familiar, ada investasi, pengembangan pariwisata juga akan mengundang investasi untuk pengembangan infrastruktur pariwisata, untuk bidang akomodasi, bidang aksesibilitas, dan amenitas tentunya. Pengembangan pariwisata juga berpengaruh kepada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun Nusantara. Pengembangan pariwisata juga akan memberikan peluang untuk membuka kesempatan kerja untuk masyarakat, baik itu lokal maupun yang dari luar. Pengembangan pariwisata mendukung pengembangan, ini pulau-pulau perbatasan, ini konteksnya adalah terkait dengan Kepulauan Riau, sangat relevan ini. Ada pulau-pulau yang kita di terdepan di Kepulauan Riau ini. Menciptakan pariwisata yang ramah lingkungan. Ini memang selalu menjadi acuan kita untuk apapun pengembangan, termasuk pengembangan pariwisata, harus mengacu kepada konsep-konsep atau kaidah-kaidah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu sedikit pengantar kami tentang kebijakan pengembangan pariwisata secara nasional. Ini kami mencoba, ini Bapak-Bapak lebih banyak tahu tentang pariwisata Batam dalam konteks pariwisata nasional. Ini disampaikan oleh Pak Irfan tadi, bahwa pengembangan pariwisata itu mengacu kepada PP 50 tahun 2011 terkait dengan pengembangan pariwisata nasional atau rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Ini kita bisa melihat bahwa Kota Batam itu ada dalam konteks Provinsi Kepulauan Riau, ada pada DPN Batam Bintan. Di dalamnya ada KSPN dan KPPN. Untuk KSPN Kota Batam ini adalah gabungan dari 3 KPPN, KPPN Nongsa dan sekitarnya, KPPN Galang, dan KPPN Nagoya, Batam Center dan sekitarnya. Ini 2 KPPN Nongsa dan sekitarnya dan KPPN Galang dan Pulau Abang dan sekitarnya ini digabungkan dalam suatu KSPN. KSPN ini adalah salah satu pertimbangan dari Kementerian Pariwisata untuk memberikan dukungan-dukungan. Jadi lokasi-lokasi pariwisata yang dianggap strategis tentunya akan menjadi perhatian, akan menjadi pertimbangan dari Kementerian Pariwisata untuk mendukung, antara lain mendukung dalam bentuk DAK dan dukungan-dukungan lainnya seperti dana DEKON. Ini peta-petanya, Batam dan sekitarnya barangkali ini Kepulauan Riau, ada Batam dan sekitarnya di sini, ini ada KSPN. Ini lebih detail lagi, KSPN, Nongsa, Pulau Abang dan sekitarnya. Selanjutnya adalah perwilayahan destinasi pariwisata Batam. Batam ini kalau kita melihat dari arahan Riparnas itu diarahkan sebagai fungsi utama sebagai kawasan wisata MICE, belanja dan hiburan. Tetapi didukung juga oleh potensi daya tarik wisata seperti kuliner, desa wisata, industri dan wisata minat khusus. Di dalam ini ada beberapa UKW ya, unit kawasan wisata, ada UKW pusat kota, CBD ya, terus ada juga Sekupang, ada Nongsa, ada Muka Kuning, itu merupakan bagian dari Taman Wisata Alam dan sebagainya. Ini disampaikan oleh Pak Irfan juga tadi bahwa Batam merupakan salah satu dari 3 pintu masuk. Ini dan telah dijadikan oleh Kemenpar sebagai salah satu dari 3 greeter. Greeter Batam, greeter Jakarta, dan greeter Bali. Ini angka-angka menunjukkan
walaupun sudah zaman COVID ini juga tetap Batam dan Kepri ini yang merupakan bagian dari Kepri memberikan kontribusi yang besar dalam mendatangkan wisatawan mancanegara. Nah, selanjutnya juga di RPJMN 2020-2024, ini ada informasi bagus buat Batam yang ditetapkan sebagai daerah DPP, daerah pengembangan daerah potensi pariwisata baru. Nah, jadi sebelumnya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu memang ada 10 DPP, yang 5 dari DPP itu menjadi DSP. Jadi DPP yang lama itu adalah Danau Toba, terus ada Bangka Belitung, ada Borobudur yang keempat, yang ketiga ada Bromo Tengger Semeru, yang kelima itu adalah Mandalika, Wakatobi, terus Manado Likupang, Morotai, dan Raja Ampat. Nah, dari 10 itu 5 menjadi destinasi super prioritas, yaitu Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika ya, Mandalika, oke, Mandalika ya ini. Terus di tahun 2020 ditambah, disepakati ada 8 yang baru, yaitu Batam Bintan, Padang Bukit Tinggi, terus ada juga Halimun Ciletuh, Banyuwangi itu di regional 1. Di regional 2 ada Sambas Singkawang, Derawan dan Berau, ada juga Teluk Cendrawasih, dan Toraja Selayar, Makassar Selayar. Nah, ini untuk Batam dan Bintan ini, itu ada 3 aspek pembentuk koridor itu. Yang pertama adalah adanya Taman Wisata Alam Muka Kuning, yang merupakan kawasan ekowisata. Yang kedua adalah KSPN. Nah, di posisi KSPN sangat penting di sini, akan menjadi pertimbangan dalam kebijakan dari pemerintah pusat. Yang ketiganya adalah terkait dengan Geopark Natuna. Jadi koridor Batam Bintan ini sampai ke Natuna. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat strategis untuk Batam, baik itu dari sisi pengembangan destinasi maupun dari sisi pengembangan pemasarannya. Seperti Bapak-Bapak dan Ibu ketahui bahwa aspek keberlanjutan atau sustainability itu menjadi pertimbangan baik oleh wisatawan maupun oleh pengembang ya untuk datang ke suatu destinasi pariwisata. Nah, isu tentang geopark itu sangat strategis. Ada satu contoh adalah Geopark Gunung Sewu di Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur. Itu terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang luar biasa sejak Geopark ini dinyatakan sebagai Geopark global. Nah, ini kalau Batam Bintan ini Geoparknya adalah Geopark Natuna yang sudah mendapat status sebagai Geopark nasional. Nah, ini potensi-potensi di Batam, terus ada juga budaya, Bapak dan Ibu lebih memahami ini. Ini menunjukkan tadi disampaikan oleh Pak Irfan juga tentang kunjungan. Nah, menarik di sini adalah Batam, kok nggak ada ya? Batam yang di atas ini nggak kelihatan ya kuning, itu relatif walaupun ada peningkatan di tahun 2018 ke 2020, tetapi kalau kita cari rata dari 2014 ke 2019 itu relatif flat itu Pak Irfan, dibandingkan dengan destinasi lain yang ada di baik itu Bintan maupun Tanjung Pinang yang angkanya ini. Nah, ini mungkin menunjukkan bahwa memang perlu suatu upaya bagaimana memanfaatkan potensi-potensi pariwisata yang ada di Batam ini sehingga memang mendatangkan lebih banyak wisatawan. Memang tren 2019 sangat bagus. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut sehingga rata dari 2014 sampai 2019 ini bisa menjadi lebih tinggi. Nah, ini kami melihat sepintas peluang pariwisata Batam. Ini secara umum saja, harga lebih kompetitif dibandingkan kompetitor. Kami melihat kompetitor Batam ini untuk Wisman-nya itu adalah Singapura dan Johor. Ya. Singapura ini adalah
Sentosa Island dan tempat yang ada di Singapura lainnya dan Johor. Kalau kita melihat dari harga, paket-paket wisata, harga juga akomodasi, harga kuliner dan sebagainya, berarti lebih kompetitif dibandingkan dengan ini. Yang berikutnya adalah ini image, ini kami coba search di internet tadi malam ini bahwa Batam ini bagi wisatawan mempunyai image yang sangat bagus dari sisi keamanan dan kenyamanan. Ini adalah satu peluang bagi Batam untuk bisa mengembangkan untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung kepada lokasi ini. Memiliki destinasi wisata alam. Tadi ada TWA Muka Kuning yang sangat bagus, taman wisata alam. Ini kalau kita melihat dari kompetitor tidak memiliki ini, ya. Ini satu peluang ini dengan adanya new normal nanti pasca pandemi ini bahwa wisatawan itu akan cenderung untuk mendatangi destinasi-destinasi alam yang mana wisata alam ini memberikan keleluasaan bagi wisatawan untuk bisa menikmati karena luasan, daerahnya terbuka, sehingga protokol COVID ini dengan mudah terimplementasikan di sini. Terus Batam juga memiliki pasar dalam negeri yang kuat, jadi memang kita melihat bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia ingin ke Batam, ya, image belanja dan kuliner inilah menjadi, dan kita nggak perlu visa, nggak perlu paspor untuk datang ke Batam seperti hanya ke kompetitor kita. Tantangannya yaitu adalah aksesibilitas di dalam objek wisata yang memang di dalam Batam ya memang belum banyak angkutan umumnya, transportasi umum yang bisa membuat kemudahan dalam mendatangkan destinasi-destinasi yang ada. Terus pengemasan juga kami melihat secara sepintas bahwa paket-paket yang ada di Batam itu belum sepenuhnya memasukkan destinasi-destinasi yang ada di Batam dalam satu paket wisata yang menarik untuk wisatawan. Ini rekomendasinya menyiapkan moda transportasi umum, mengemas daya tarik wisata, destinasi pariwisata yang menerapkan protokol kesehatan ini. Ini khususnya untuk tadi wisata ke dalam paket wisata ini adalah yang berkaitan dengan kekuatan kita yang memang tidak dimiliki oleh kompetitor, yaitu taman wisata alam Muka Kuning, dan mungkin ada juga destinasi-destinasi lain berbasis alam di Batam yang memang bisa kita masukkan ke dalam. Satu yang menarik tadi disampaikan oleh Pak Irfan adalah ada rusun Muka Kuning. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebagai sarana akomodasi juga, karena mungkin lokasinya ada di dalam Taman Wisata Alam Muka Kuning ini. Jadi pengembangan paket-paket wisata alam ke Muka Kuning itu bisa memanfaatkan akomodasi yang ada di yang dibangun oleh Badan Otorita Batam, ya, Badan Pengelola Batam. Itu Bapak-Bapak dan Ibu terkait dengan Batam. Nah, ini kami juga harus menyampaikan ini kebijakan tentang pandemi COVID. Walaupun Bapak-Bapak barangkali sudah banyak memahami, tetapi ini harus kita sampaikan juga kebijakan dari Kementerian Pariwisata. Nah, ini wabah COVID, bahwa pariwisata adalah sektor yang paling awal dan paling dalam terdampak oleh COVID ini. Karena COVID mengharuskan kita untuk stay at home, tidak ada perkumpulan, tidak ada MICE tentunya, tidak ada rapat-rapat, tidak ada pameran, dan juga tidak ada perjalanan. Nah, ini memang sangat dalam dampaknya kepada sektor pariwisata. Nah, ini fakta-fakta dari WTTC, memangkas 50 juta pekerjaan ini di awal-awal ini, barangkali kalau kita lihat detail itu lebih banyak. Di Indonesia ada 15 juta ya tenaga kerja pariwisata terdampak. Mungkin di daerah lain juga akan lebih banyak lagi. Itu juga dari UNWTO dan Tourism Economics. Baru diperkirakan akan pulih tahun 2022-2023. Ini memang sangat tergantung kepada grafik pertumbuhan.
kami melihat bahwa beberapa negara itu sudah pulih pariwisatanya karena memang mereka sudah sudah flat, benar-benar pertambahan atau pertumbuhan dari terinfeksi COVID itu. Nah, ini arahan Presiden terkait penanganan COVID adalah fokus pada kesehatan. Nah, ini memang secara nasional dukungan-dukungan kepada program-program untuk peningkatan kesehatan dan masyarakat ini dilakukan termasuk juga oleh Kementerian Pariwisata. Ada social safety net, ada pemberian bantuan lauk pauk atau sembako dari Kementerian Pariwisata, juga ada dukungan untuk padat karya atau insentif kepada pelaku usaha pariwisata, juga ada kontribusi dari Kementerian Pariwisata melalui koordinasi dengan lintas bidang, karena insentif tentunya tidak bisa dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, tetapi hanya mengusulkan yang kepada pihak-pihak berwenang. Selanjutnya langkah-langkah mitigasi itu disampaikan Presiden, realokasi ini untuk pariwisata ya. Langkah mitigasi setelah pandemi dilakukan secepatnya. Jadi memang cepat perlindungan dan sosial ini saya sampaikan tadi sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Lanjut adalah ini skenario umum dari Kementerian Pariwisata. Yang pertama itu adalah tanggap darurat, yang kedua adalah tahap pemulihan. Jadi kita saat ini berada pada akhir tahap darurat, tanggap darurat, dan memulai masuk ke tahap pemulihan dan nantinya tahap normalisasi. Tetapi skenario ini adalah skenario bersifat umum, sangat tergantung kepada perkembangan dari COVID itu sendiri di Indonesia. Jadi ini bisa fleksi masalah waktunya, tahapnya tetap, tetapi waktunya bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan dari COVID itu sendiri. Ada disampaikan oleh Pak Irfan tadi, sebelum COVID ini ada dari 5 aspek ya, atraksi, rame, kita melihat atraksi yang berharap kepada suatu atraksi, ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dengan adanya COVID ini, tentunya ada protokol-protokol physical distancing kepada pengunjung di atraksi pariwisata. Airport, ya perlu adanya fasilitas sanitasi. Dulu kan orang datang ke masalah wifi, jadi begitu turun orang langsung mengaktifkan wifi-nya di ini. Jadi yang diharapkan oleh orang di suatu airport itu adalah berubah menjadi setelah pandemi ini adalah fasilitas sanitasi, cuci tangan, untuk hand sanitizer, dan juga waktu transit yang pendek. Ini dan penerbangan langsung. Jadi transit tidak diharapkan, kalaupun adus transit, waktu transit yang pendek, sehingga meminimalkan kontaminasi dari COVID itu kepada pelaku perjalanan. Terus juga preferensi terhadap produknya yang sehat, aktivitas outdoor. Nah, aktivitas outdoor tadi Taman Wisata Alam Muka Kuning barangkali menjadi salah satu alternatif. Terus ini juga ini barangkali untuk pemandu wisata dan usaha travel ini, self-driving. Jadi nanti wisatawan itu akan menyewa mobil sendiri atau membawa mobil sendiri. Terus ada akomodasi yang dulu orang melihatnya hanya masalah harga, sekarang adalah masalah kesehatan dan keamanan. Jadi itu berpengaruh kepada tipe-tipe bentuknya. Tadi saya juga nggak paham apakah rusun itu tadi berbentuk apakah villa-villa sendiri atau merupakan semacam apartemen ya, yang akses di dalamnya cukup aman untuk wisatawan, dan ada juga terkait dengan resort ini untuk preferensi masyarakat. Terus higien labeling, nah ini adalah faktor yang paling dominan saat ini. Semua destinasi, semua produk pariwisata diharapkan sudah mempunyai labeling di bidang higienitasnya. Nah, ini sedang dirumuskan juga dengan Kementerian Kesehatan tentang labeling ini.
Ini arahan Presiden, ini terkait dengan new normal. Nah, jadi adanya COVID ini mengharuskan kita berubah. Berubah inilah yang disebut dengan new normal. Jadi sesuatu yang baru akibat ada suatu kondisi. Ya, Presiden mengingatkan bahwa pandemi COVID akan membawa perubahan tentang tren pariwisata. Nah, isu CHS ya, clean, safety, dan healthy. Nah, ini isu health, hygiene, safety, dan security akan menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Yang kedua, saya mengarahkan bahwa isu utama pariwisata sekarang adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, ini memang harus menjadi perhatian dari kita. Protokol-protokol kesehatan tentunya sangat perlu. Perlu kami sampaikan bahwa kami, Kementerian Pariwisata, sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk keluar dengan protokol kesehatan. Mudah-mudahan dalam minggu ini ada kesepakatan itu dan dikeluarkannya lah keputusan Menteri Kesehatan tentang protokol kesehatan di bidang pariwisata. Kami mendengar itu ada dua yang utama, itu yang pertama itu adalah hotel, yang kedua adalah di restoran untuk yang pertama kali. Di Kementerian Pariwisata, protokol kesehatan ini kami tidak lanjuti dengan handbook. Jadi pedoman pemanfaatan dari protokol itu, dan nantinya juga akan memberikan ruang kepada para pelaku pariwisata untuk membuat SOP sebagai tindak lanjut dari handbook itu. Yang ketiga adalah Presiden betul-betul harus disiapkan sebuah standar baru, ini protokol baru ya, menjadi sebuah kultur budaya dan kebiasaan baru di sektor pariwisata. Ada sosialisasi yang masif ya. Ya memang tidak mudah. Kami pribadi juga berapa kali ditegur oleh penerima tamu di satu tempat. Ya kadang-kadang kita merasa ego kita yang keluar gitu loh. Padahal mereka benar, Pak, cuci tangan dulu, maskernya mana, Pak. Nah, ini kita yang sudah sangat sadar tentang pentingnya pencegahan COVID ini melalui protokol, kadang-kadang masih belum menyadari bahwa pentingnya protokol itu dan pada saat diingatkan orang, kita kadang-kadang bukan terima kasih, tapi lebih banyak tersinggung ini. Jadi memang perlu sosialisasi yang masif untuk bisa diikuti. Perlu adanya uji coba, simulasi-simulasi, dan tentunya ada pengawasan. Mungkin nanti juga perlu adanya aspek hukum ya. Jadi ya, kami terpikir untuk suatu destinasi terbuka, bagaimana ini mengendalikan keramaian di destinasi ini. Satunya yang keempat adalah Presiden minta untuk mempersiapkan strategi khusus dalam promosi. Nah, ini kami sampaikan nanti di bawah. Nah, ini timeline Kementerian Pariwisata dalam pemulihan. Kita bagi dua tahap, adalah gaining confidence, yaitu menumbuhkan kepercayaan orang terhadap pariwisata kita, dan yang kedua appealing lebih pada memunculkan, mempromosikan apa yang kita miliki. Khusus berkaitan dengan destinasi, ini ada kegiatan kami yang ada revitalisasi destinasi. Jadi kami sesuai dengan arahan Menteri Pariwisata, itu ada 4 destinasi yang mendapat kesempatan pertama untuk didukung pengembangannya. Pengembangannya ini tergantung kepada juga perkembangan COVID di daerah tersebut. Yang berikutnya adalah kesiapan dari daerah yang bersangkutan. Jadi kalau singkatnya, daerah punya program apa, nanti kementerian akan mendukung. Itu revitalisasi destinasi terdiri dari 2 kegiatan, ada fisiknya dan ada juga non-fisiknya berupa bimbingan teknis. Lanjut, ini langkah membangun kepercayaan tadi, gaining confidence tadi, ada menyusun protokol CHS yang sedang dibuat saat ini, terus melakukan training, melakukan simulasi penerapan CHS ini. Jadi kami mulai dari Bali dan beberapa lokasi melakukan simulasi, dan
yang paling penting dalam simulasi ini adalah melakukan dokumentasi. Jadi ada satu pengalaman yang menarik adalah pada saat Sendai itu dihantam tsunami di tahun 2012 kalau tidak salah. Bahan promosi yang dibuat oleh Sendai itu bukan keindahan alam, bukan yang lain-lainnya, tetapi adalah upaya mereka untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh tsunami itu. Jadi bagaimana mereka menyiapkan destinasinya, bagaimana mereka menyiapkan yang lainnya. Kalau nggak salah waktu itu juga ada isu nuklir ya, jadi bagaimana memberikan kepercayaan kepada calon pengunjung bahwa destinasi ini benar-benar disiapkan sesuai dengan protokol-protokol yang ada. Ini kita mencoba melakukan mencontoh pada yang sudah dilakukan oleh Sendai ini. Terus sosialisasi dan publikasi, uji coba destinasi. Ya, ini memang belum kita lakukan, ini sangat tergantung kepada perkembangan COVID itu sendiri dan sikap dari daerah, terutama gugus tugas di masing-masing daerah tentang kebijakan, apakah memang daerah ini sudah termasuk yang hijau, ataukah masih orange, atau bahkan merah. Ini protokol yang kita siapkan adalah hotel, homestay, terus restoran, daya tarik wisata, terus gelanggang seni yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, produksi film dan TV dan iklan, dan usaha ekonomi kreatif lainnya. Ada di sisi pariwisata, hotel, homestay, restoran, dan daya tarik wisata. Di dalam proses yang mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada pengesahan dari Menteri Kesehatan. Itu yang berkaitan dengan tahap gaining confidence. Jadi bagaimana kita melakukan persiapan-persiapan sehingga itu meyakinkan bagi calon wisatawan untuk datang kembali ke Indonesia. Baik itu wisatawan mancanegara, itu untuk wisatawan mancanegara. Kalau untuk wisatawan Nusantara tentunya menimbulkan kembali untuk mengunjungi destinasi-destinasi yang lain di dalam negeri. Tahap appealing memang ada tadi mempublikasikan penerapan protokol tadi. Jadi dokumentasi tentang penerapan protokol ini akan dijadikan bahan untuk berpromosi, memberikan keyakinan kepada calon wisatawan bahwa memang kita melakukan protokol-protokol sesuai dengan standar-standar internasional. Nah, selanjutnya adalah mempublikasikan memang tahapannya seperti itu melalui media digital, ini promosi ya, media cetak, out of home, artinya outdoor ini, dan media elektronik tentang implementasi dari protokol CHS. Nah, yang berikutnya adalah re-promotion. Nah, ini bentuk-bentuk yang sudah biasa kita lakukan adalah setelah yang appealing sebelumnya dilakukan adalah melakukan fam trip, joint promotion, melakukan semacam MICE, tetapi memang masih terbatas kepada kementerian dan lembaga atau instansi-instansi yang memang tidak membutuhkan ruang yang besar dan cukup aman untuk dilakukan. Terus mengorganisir event yang untuk menjadi penarik untuk destinasi. Timeline untuk pelaksanaan ini tentunya sangat, sekali ulangi lagi, kepada keputusan gugus tugas nasional dan kesiapan destinasi. Jadi memang pariwisata tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan kapan dibuka sampai nanti ada penyampaian resmi oleh instansi yang berwenang, gugus tugas dan pemerintah daerah. Mungkin itu Pak Tendi, agak panjang juga sebenarnya sambutan dari kami. Kami berharap ini FGD ini bisa memberikan, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang sangat bagus sesuai tadi yang diinginkan oleh disampaikan oleh Pak Irfan, pengembangan destinasi di Batam, bagaimana memanfaatkan aset-aset sehingga Batam yang saat ini memang terdampak COVID bisa segera pulih dan barangkali angkanya jauh lebih bagus daripada ini, tentunya dengan memanfaatkan
destinasi yang ada di Batam. Mungkin itu Pak Tendi, Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni.